Ya, baik. Eh, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa, kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas, kitab Injil Lukas, pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Injil Lukas, pasal yang kelima. Kalau sudah menemukannya, saya bacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Tapi sebelumnya suara saya kedengaran ya, Bapak Ibu ya. Ya, jelas Pak, jelas. Pak, jelas Pak. Baik, demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai dan Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan setelah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Saya berikan judul atau tema renungan kita pagi ini, yaitu pada ayat yang keempat, bertolaklah ke tempat yang dalam. Saudara-saudara, kalau kita lihat konteks percakapan ini, Yesus memang sengaja untuk datang ke Genesaret ini, dan tujuannya adalah mau memberitakan firman Allah atau Injil yang menyelamatkan manusia, Injil yang membebaskan manusia. Sehingga kalau Injil diberitakan, Injil itu dapat membuat orang berdosa menjadi orang benar,
orang yang jahat menjadi orang baik, orang yang bengkok jadi lurus, orang yang lemah jadi kuat. Itulah Injil yang diberitakan oleh Yesus Kristus pada saat itu. Karena saking banyaknya orang-orang datang di mana Yesus Kristus hadir dan memberitakan Injil di tepi pantai ini, maka dia sengaja agak menjauh dari orang-orang yang mengerumuni dia. Dan di situ dikatakan ada dua perahu yang sedang berhenti atau berlabuh. Rupanya perahu itu adalah perahunya salah satunya itu Simon. Yesus naik ke dalam perahunya Simon ini dan juga menyuruh Simon agar perahunya itu dia lepaskan atau juga dia bawa ke tempat yang agak dalam. Nah, saat itu Simon dan teman-temannya, seorang nelayan atau pekerjaannya nelayan, mereka sudah terbiasa dan sudah ahli dalam hal soal menangkap ikan. Dia sudah mahir karena itu sudah pekerjaannya sehari-hari. Ya. Tetapi pada saat itu dia dan teman-temannya sudah semalam-malaman katanya dan sudah bekerja keras, tetapi mereka tidak menangkap apa-apa. Tentu Simon dan teman-temannya yang sudah mahir sudah hampir pulang ya, berpulang meninggalkan perahunya dan semua atau aktivitas itu ya karena tidak mendapat apa-apa. Ya udahlah, mungkin besok atau kapan gitu. Tetapi Yesus ya, berbicara kepada Simon, dia berkata, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Nah, saudara-saudara, Simon di dalam rasa putus asanya karena dia tidak mendapatkan ikan atau hasil tangkapan kebiasaan mereka untuk nelayan, di dalam hati yang putus asa ini justru Yesus pakai itu untuk menyatakan siapa dia kepada Simon dan juga membuat Simon mulai berpikir siapakah Yesus ini. Tapi aneh, jawaban Simon, "Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Jadi seakan-akan ketika Yesus katakan kepada Simon, "Tebarkan jalamu," ya, Simon mau mengatakan, "Saya ini sudah ahli, ya, saya ini sudah terbiasa, saya sudah tahu bagaimana caranya menangkap ikan dengan hasil yang banyak. Tapi memang kondisinya tidak menguntungkan hari itu.
Nah, apa yang kita lihat, saudara-saudara di sini? Barangkali kita pun pernah mengalami suatu kehidupan yang hampir putus asa. Saya katakan hampir, mungkin belum putus asa, atau ada yang sudah putus asa. Nah, di dalam kondisi seperti itu, kita mengatakan, saya sudah terbiasa mengerjakan ini, sudah terbiasa, sudah ahli ini, tapi tidak ada hasilnya. Tidak ada apa-apa yang kudapatkan. Dalam rasa putus asa itu, Simon ditemui Tuhan Yesus, dan Yesus pakai rasa putus asa itu menjadi suatu karya Tuhan untuk menyatakan bahwa ada yang lebih, ya, ada mujizat, ada jawaban di dalam Yesus. Dan apa yang dilakukan oleh Simon, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Sambil ini sudah ada rasa, ya, keterpaksaan gitu ya. Kalau kita lihat bahasanya ini, ada rasa keterpaksaan, ya karena engkau menyuruh, ya saya tebarkan juga lah. Mudah-mudahan gitu. Mungkin Simon hanya menghargai, ya, menghargai seperti biasalah, ya, guru atau orang yang lebih hebat dari dia mungkin, karena dia suruh, ya udah kita ikutilah, nggak enak, ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Rupanya Tuhan Yesus tidak mengecewakan mereka, tidak mengecewakan Petrus dan teman-temannya. Bahwa apa yang disuruh itu benar-benar, ya, itu suatu jawaban bagi Petrus dan teman-temannya. Nah, sejak itu, karena banyaknya ikan ini, dia panggil teman-temannya untuk datang membantu dan mengisi perahu mereka dengan ikan, dan dicatat hampir tenggelam. Dari ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Rupanya ada satu hal yang luar biasa di sini. Bertolak ke tempat yang dalam itu, rupanya bukan hanya soal untuk menangkap ikan, untuk mendapatkan ikan, tetapi ada makna rohani di dalam ayat ini yang sangat dalam sekali. Yang pertama, lihat di sini, dari perkataan Petrus, dia memanggil Yesus guru. Ya, di ayat 5, guru. Dia melihat Yesus itu sebagai sosok guru, sebagai sosok yang dihargai. Dia mengatakan, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Tetapi pada ayat yang ke-8, Petrus, dia berkata pada Yesus, Tuhan. Bertolak ke yang dalam, itu berbicara suatu pengenalan yang lebih dalam. Bukan dari sekedar guru, bukan dari sekedar orang yang dihargai, dihormati, tetapi ke dalam suatu pengenalan
yang sangat dalam sekali dengan sebutan Tuhan. Barangkali kalau teman-teman melihat dalam teks Yunani, kadang-kadang yang dipakai memang kurios itu bisa menunjuk Tuhan, tapi sering juga dipakai untuk Tuhan. Ya. Nah, perkataan di sini tentunya bukan Tuhan dalam pengertian biasa yang orang yang dihormati, tetapi ini dia melihat Yesus adalah Tuhan. Karena dia pernah mengatakan, engkau adalah Mesias. Engkau adalah Mesias. Anak Allah. Nah, bertolak ke yang dalam adalah bertolak dari pengenalan yang biasa menjadi pengenalan yang sungguh dalam sekali. Banyak di antara orang Kristen, mereka sudah terbiasa rutinitas di dalam ibadah, di dalam doa, di dalam mengikut dia. Mungkin hanya sebatas yang tahu ya Yesus itu seperti anak Allah, Yesus itu Tuhan, tapi itu hanya sekedar pengakuan-pengakuan biasa. Tuhan mau lebih dari situ. Pengakuan bukan hanya pengakuan yang biasa, tapi pengakuan yang benar-benar dalam sekali. Pengakuan yang sungguh-sungguh. Itu yang Tuhan mau. Yang pertama, bagaimana saudara-saudara pengenalan kita akan Yesus? Apakah pengenalan karena kita sudah terbiasa memanggil dia Yesus Tuhan, Yesus Allahku, bahkan juga ibadah kita, doa kita, karena itu sudah terbiasa kita lakukan. Apakah hanya sebatas itu? Di dalam firman Tuhan ini, kita diminta untuk bertolak ke yang lebih lagi. Bukan hanya dipaksa, bukan hanya karena kita mahasiswa harus berdoa, harus baca firman, harus beribadah sebagai orang Kristen. Jangan seperti itu pengenalan kita. Tapi betul-betul dari satu hati yang dalam, apa yang dikatakan Petrus ini, guru, dia katakan tadi menjadi Tuhan. Ini satu pengenalan yang sangat dalam sekali. Dan apa dia katakan? Dari pengenalan itu, Tuhan pergilah daripada aku, karena aku ini seorang berdosa. Lihat teman, saudara-saudara, dari hal biasa menangkap ikan, dan dia jawab tadi, karena engkau yang menyuruhnya, saya tebarkan. Muncul satu kesadaran di dalam Petrus, ketika Tuhan, pergilah daripadaku, aku ini seorang berdosa. Ada satu pengenalan yang sangat dalam akan dirinya juga. Siapa dirinya? Nah, bertolak ke tempat yang dalam, itu ada satu pengenalan diri yang dalam juga. Siapa kita? Siapa saudara? Seringkali kita sebagai orang Kristen, kita hanya tahu diri kita sebagai orang Kristen. Ya, sebagai anak Tuhan. Tapi kita sendiri, pengenalan diri kita pun kurang dalam. Nah, Petrus katakan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Aku nggak layak. Ya, dari kesadaran ini, Petrus ya mengenal dirinya orang yang berdosa. Dia tidak sanggup, dia tidak mampu mendekati Tuhan. Ya. Tapi lihat, dari pengenalan ini Tuhan tetap mengasihi dia. Itu yang pertama, tentang bertolaklah
ke tempat yang dalam. Dari pengenalan biasa akan Yesus, guru, menjadi Tuhan. Dan juga pengenalan dirinya yang tadinya ahli, dia hanya lihat dirinya seorang ahli nelayan dan orang yang udah terbiasa hebat dalam pelayanan menangkap ikan atau pekerjaan itu, ke dalam satu pengenalan akan dirinya yang sangat dalam, bahwa dia orang yang berdosa, dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Nah, yang kedua, kini kita lihat pengenalan akan Yesus ini. Bertolak yang dalam. Sebentar ya. Bertolak ke yang dalam ini, dari menjala ikan menjadi penjala manusia. Saudara-saudara pasti tahu pekerjaan seorang nelayan yang hanya memikirkan kehidupan dirinya dan keluarganya. Bertolak ke yang dalam, rupanya dia tidak hanya memikirkan dirinya, dia tidak hanya memikirkan urusan domestiknya, tetapi dia memikirkan, dia dipanggil Tuhan untuk memikirkan atau peduli pada orang lain. Teman-teman atau saudara-saudara, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai anak Tuhan, seringkali, dan tidak hanya seringkali, di zaman kita sekarang, rasanya untuk saling mengasihi itu sudah mulai menipis. Di dalam 2 Timotius dikatakan kasih sudah mulai dingin. Artinya apa? Orang semakin mementingkan dirinya, mementingkan hanya keluarganya. Apalagi setelah pandemi COVID ini. Ya, kesulitan, pergumulan yang sangat berat sekali. Semua orang memikirkan dirinya, sehingga kasih akan yang lain itu dingin. Dan ini pun, gaya hidup ini terbawa-bawa ke dalam mahasiswa, bahkan juga tidak hanya mahasiswa di sini, tapi banyak mahasiswa lainnya. Dia hanya memikirkan dirinya, menjadi hidup yang hedonis, hidup yang hanya keuntungan dirinya, gak peduli orang lain. Di dalam ayat ini, kita diajak tidak hanya memikirkan diri, bertolaklah ke yang dalam, lebih dari situ, melampaui batas dirimu. Ya, yaitu ada satu keterpanggilan, kepedulian untuk orang lain. Itu bagian yang kedua. Bagian yang terakhir, kalau kita lihat pada ayat yang ke-10, jawaban Yesus kepada Simon, dia katakan pada ayat B-nya, 10b, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Kalimat jangan takut ini, tentu ini karena peralihan dari menangkap ikan menjadi penjala manusia. Artinya apa? Perubahan profesinya. Ketika berubah profesinya dari nelayan, ini akan menjadi penangkap ikan. Menjadi penjala manusia. Itu tidak mudah. Ketika kita dipanggil Tuhan dari latar belakang kehidupan kita untuk menjadi seorang yang sedang disiapkan menjadi pelayan Tuhan mahasiswa, itu tidak mudah mengubahnya. Itu tidak mudah melepaskan masa lalu itu. Kita harus berpikir, nanti bagaimana? Nanti bagaimana? Kalau saya ikutin ini, ada kepastian enggak? Kira-kira bagaimana? Ya. Nah, kalau menjadi anak Tuhan, menjadi penjala manusia, bertolak ke yang dalam, dia harus totalitas meyakini
mempercayai, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Itu yang dikatakan, jangan takut. Jangan takut. Artinya apa? Totalitas keyakinanmu kau pertaruhkan kepada Tuhan, hidupmu kau pertaruhkan kepada Tuhan, itu yang dia mau. Jadi bukan sekedar biasa-biasa lagi. Kalau menjadi mahasiswa, jangan menjadi biasa-biasa. Saudara harus yakin total. Saudara harus sungguh-sungguh menyerahkan hidup masa depanmu. Karena Tuhan sudah memanggilmu. Tuhan sudah memanggil kita. Harus totalitas. Jangan setengah-setengah. Jadi itu pengertian, bertolaklah ke tempat yang dalam. Hari ini firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama mengajak kita bukan hal biasa-biasa lagi. Jangan setengah-setengah. Jangan tanggung-tanggung. Dan jangan lagi mengandalkan, aku udah terbiasa ini, terbiasa itu. Hal yang biasa, hal yang rutinitas. Tetapi harus ada yang lebih dalam lagi. Baik di dalam pengenalan akan Yesus, pengenalan akan diri kita, baik juga dari hedonisme menjadi kepedulian, bahkan dari ketakutan menjadi keyakinan totalitas, agar kita mengalami apa yang Tuhan siapkan bagi kita. Kiranya renungan pagi ini dapat menguatkan dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap kami, Tuhan yang memanggil kami. Dari latar belakang kami yang berbeda. Dari kehidupan kami yang berbeda. Dan ketika Engkau memanggil kami, Engkau menginginkan supaya kami bertolak ke tempat yang dalam. Tuhan mau kehidupan kami tidak biasa-biasa. Pengenalan kami akan Engkau bukan yang biasa-biasa. Bukan karena rutinitas semata. Dan bukan karena ajaran agama semata. Tetapi lebih dalam dari situ, pengenalan akan Engkau karena dari hati kami yang sungguh-sungguh. Bahkan totalitas hidup kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus memampukan kami untuk menjalani panggilan-Mu. Bahkan kami letakkan, serahkan, percayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Inilah kami, dan Tuhan silakan leluasa untuk memakai kami berkarya melalui kehidupan kami. Bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami memohon doa ini. Amin.